Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Arif Budi Kusuma, Dahliana, Halimatus Sa'diyah, Niki Dwi Rahmawati, Nikmatul Utsma, Raudah, dan Siti Nur Wahidah akan mempresentasikan materi problematika dan evaluasi implementasi UBD. Problematika atau permasalahan serta solusi apakah yang akan terjadi jika menerapkan kurikulum menggunakan kerangka UBD bagi peserta didik. Understanding by Design adalah paradigma pendidikan yang menyarankan merancang kurikulum yang secara terbalik atau backward design dan dapat mengarahkan pada pengembangan pemahaman peserta didik yang lebih mendalam. UBD dimulai dengan tujuan utama, yaitu pengembangan dan pendalaman pemahaman siswa dalam hal ide-ide besar dan bertahan lama dalam disiplin akademik. Untuk mencapai hal ini, siswa perlu mendemonstrasikan 6 aspek pemahaman: kapasitas untuk menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, mengubah perspektif, memiliki empati, dan menilai diri sendiri menurut Mikteng 2010. Meskipun pendekatan ini diterima secara luas, namun dalam pelaksanaan di lapangan atau di sekolah masih terdapat permasalahan yang muncul atau yang dialami. Salah satunya permasalahan penerapan kerangka UBD dari siswa. Problematika atau permasalahan yang ada pada peserta didik atau siswa yang pertama adalah masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan untuk mengikuti pola UBD ini karena kemampuan peserta didik tidak bisa diukur sama. Contoh, ada peserta didik yang bisa terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas, tetapi ada juga yang hanya sebagai peserta didik yang fasik. Yang bisa dilakukan oleh seorang peserta didik adalah belajar sesuai dengan kemampuan mereka serta tidak malu untuk mengungkapkan pendapat maupun bertanya jika mereka tidak mengerti atau memahami pelajaran. Permasalahan penerapan kerangka UBD sebagai siswa yang selanjutnya yaitu siswa yang belum terbiasa pada penerapan UBD. Hal ini karena berbeda dengan penerapan model yang biasa digunakan. Selain itu, siswa merasa kewalahan karena terlalu diforsir guna kelancaran penerapan kurikulum UBD. Permasalahan selanjutnya yaitu buku teks dan standar isi yang digunakan juga tidak selalu secara eksplisit menyoroti konsep kunci yang harus dipelajari peserta didik. Jadi, buku teks belum mendukung peserta didik jika kurikulum menggunakan kerangka UBD. UBD juga membutuhkan pengembangan profesional yang ekstensif sebelum pelaksanaannya yang cukup menyita waktu dan mungkin bahkan dalam hal finansial. Terakhir, para kritikus juga berpendapat bahwa meluangkan waktu untuk melatih siswa berpikir kritis dan reflektif akan menguras waktu dari tema sentral pembelajaran yang dimaksud. Selanjutnya, solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut dikarenakan ada keterbatasan sumber yang terdapat dalam buku teks yang disediakan oleh pemerintah untuk sekolah, maka solusi yang tepat untuk dilakukan yaitu: yang pertama, guru harus mampu mengembangkan perangkat pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar dapat mendukung penerapan kurikulum menggunakan kerangka UBD. Hal tersebut dapat didukung oleh semakin berkembangnya teknologi di zaman sekarang. Kedua, guru agar dapat menciptakan pembelajaran UBD semenarik mungkin agar peserta didik tidak bosan dalam penerapannya dan lebih bisa memahami penerapannya dengan cepat. Ketiga, sebagai peserta didik yang belum terbiasa dan belum mengetahui alur UBD dalam pembelajaran, maka mereka harus siap berkolaborasi dengan guru untuk mengimplementasikan UBD sesuai dengan kebutuhan dan fase perkembangannya. Solusi yang keempat,
Siswa harus mencari referensi sumber belajar di luar buku teks atau standar isi, serta mampu berpikir kritis agar dapat terbiasa dan beradaptasi dengan kurikulum UBD. Hal ini dikarenakan UBD melibatkan peserta didik dalam pemikiran reflektif yang memiliki tujuan dan mengembangkan kesadaran diri mereka melalui latihan-latihan yang merupakan kunci bagi penerapan dalam kerangka kurikulum ini. Penerapan dan pelaksanaan kurikulum OBD dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, mulai dari stakeholder, kepala sekolah, wakil kurikulum, guru, dan siswa. Permasalahan yang muncul harus segera diambil tindakan agar pelaksanaan kurikulum OBD dapat berjalan dengan optimal dan efektif. Guru sebagai pelaksana pembelajaran perlu menyusun rancangan pembelajaran agar mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal. Demikian tadi paparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.